Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua, semoga kita selalu diberikan rahmat dan pertolongan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita akan membahas tentang gelar Habib. Siapakah dan apakah itu Habib? Ini dikutip dari berbagai sumber dan saya baca induknya di buku yang berjudul Thariqah Alawiyah, Jalan Lurus Anak Cucu Nabi. Ini dikarang oleh Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dari Solo. Baik sahabat semua, kita langsung saja kepada pembahasannya. Jadi gelar-gelar sejak dulu digunakan pada adat istiadat dan tradisi di Kepulauan Nusantara. Setiap raja memiliki gelar khusus. Demikian juga para pangeran, para pegawai tinggi, dan semua yang memiliki kedudukan. Gelar-gelar merupakan hal yang penting dalam istilah yang digunakan di masyarakat. Sehingga kebanyakan orang tidak mengenal suatu pribadi kecuali gelarnya. Ada gelar-gelar yang dipakai secara turun-temurun. Keturunan para sultan memiliki gelar. Demikian pula keturunan para pangeran. Gelar-gelar itu banyak dan bermacam-macam. Pada zaman Belanda, kesultanan memberikan satu gelar bagi seseorang yang mengabdi padanya atau ingin mengabdi. Misalnya, gelar Raden. Sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW, dunia Islam juga memberikan sebutan dan gelar khusus kepada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di Mesir, anak cucu Rasulullah SAW yang berasal dari cucu beliau, yakni Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain, disebut dengan Syarif. Bentuk jamaknya adalah Ashraf. Jadi di Mesir itu tidak ada sebutan Habib atau Sayyid. Semuanya disebut dengan Syarif. Sedangkan di luar Hijaz, sebutan Syarif hanya diperuntukkan bagi anak cucu Rasulullah SAW yang berasal dari Sayyidina Hasan. Dan sebutan Sayyid untuk cucu beliau SAW yang berasal dari cucu beliau, yakni Sayyidina Husain. Sayyid atau bentuk jamaknya adalah Sadah. Dan di dalam bukunya yang berjudul Tuan Kurau, Profesor Dr. Hamka menuliskan bahwa Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan putra lelaki, tetapi putri beliau SAW, yakni Sayyidatuna Fatimah, mempunyai 2 orang putra dari perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sangat menyayangi kedua cucunya ini, hingga beliau SAW selalu menyebutnya dengan kata anakku. Beliau SAW pernah berkata tentang Sayyidina Hasan, anakku ini Sayyid dan kelak akan mendamaikan 2 kelompok yang sedang bertikai. Nah, perkataan ini kemudian terbukti, yaitu ketika beliau menyerahkan kekuasaan yang ada padanya kepada Muawiyah. Tahun itu kemudian dinamai tahun berkumpulnya kembali atau Amul Jamaah. Tentang cucunya yang kedua, yakni Sayyidina Husain, beliau SAW berkata, anakku ini kelak akan menjadi Sayyid atau Tuan para pemuda surga. Rasulullah SAW bersabda,
Inna ibni hadha sayyidun wala'alallaha ayyusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Yang kurang lebih artinya, anakku ini, yakni cucu beliau Sayyidina Hasan, adalah sayyid, pemimpin atau tuan, dan berkat dia semoga Allah mendamaikan dua kelompok agung muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Rasulullah SAW bersabda, Hasan dan Husain adalah sayyid, pemimpin atau tuan para pemuda penghuni surga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kedua hadis ini sahih. Oleh karena itu, maka menjadi tradisilah orang memberikan gelar sayyid kepada keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di seluruh dunia Islam. Demi menghormati hadis Nabi tersebut. L.W.C. Vandenberg menyebutkan bahwa para sayyid tersebut mendapat gelar Habib atau jamaknya Habaib, dan anak perempuan mereka bergelar Hababah. Gelar Habib ini di Hadramut mulai berlaku pada abad 11 hingga 14 Hijriah. Begitu juga di Indonesia dan Nusantara, keturunan Rasulullah SAW disebut dengan Habib, karena Habib di Indonesia itu datangnya dari Hadramut, Yaman. Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita semakin cinta kepada para habaib atau syarif dan juga sayyid, karena kecintaan kita kepada mereka semua itu tidak lain hanya untuk membuktikan cinta kita kepada kakeknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.